Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Faiz. Di sini akan membahas tentang di mata kuliah eh, sejarah dan filsafat matematika. Di sini saya akan mendapatkan materi tentang ya, materi tentang bagaimana tokoh-tokoh matematika Babilonia. Oke ya. Pertama, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui bahwa sebelumnya di materi satu kita tentang bagaimana di Mesir kuno, lalu kita akan melihat bagaimana pengaruh matematika di Babilonia. Ya, mungkin teman-teman yang lain juga sudah membahas dari pembagian yang sudah dilakukan oleh Bapak Kartono. Nah, di sini saya hanya akan fokus ke tokoh-tokoh yang matematika Babilonia. Yang pertama itu adalah Raja Sargon. Nah, Raja Sargon di sini, ya, di sini kalau kita bisa lihat itu bentuk bagaimana ilustrasinya adalah pemimpin dari bangsa Akkadia, yang dimana dia membuat bagaimana akulturasi budaya ya dari bangsa Sumeria yang sudah lebih maju menjadi akhirnya bangsa Sumer Akkad. Dan pada saat ini sudah mungkin ditemukan bagaimana alat hitung untuk kayak bentuknya seperti sempoa ya. Mungkin ilustrasinya seperti yang ada di gambar seperti ini. Nah, yang kedua itu adalah Raja Hammurabi. Ya, Raja Hammurabi di sini adalah salah satu termasuk raja pembesar Babilonia, yang dimana mungkin dikenal sebagai adalah pembuat undang-undang pertama. Ya, di situ memuat bagaimana hukum ya dibuat dalam bentuk piagam yang dipahat di batu diorit hitam. Salah satu contoh bentuk hukumnya adalah bagaimana hukum pembalasan yang setimpal. Nah, misalkan kayak kita melukai orang, ya mungkin di tangan kita, maka ya kita sebagai korban itu membalaskan yang setimpal dengan melukai tangan kita. Nah, di hukum-hukum gini, ini juga mempunyai kumpulan-kumpulan tablet ya, yang dimana di sini yang mungkin umum terdengar itu adalah teorema Pitagoras. Dan salah satunya tabletnya itu adalah di The Susa tablet, karena ditemukannya di Susa. Nah, tablet di sini berisi, kalau kita melihat di gambar itu adalah bisa menghitung jari-jari lingkaran, di mana kita mendapatkan nilai segitiga ABC sama kaki, jadi nilai AC dan AB-nya sama, ya. Terus kita akhirnya mendapatkan nilai AD dari Pitagoras. Nah, seperti yang kita tahu bahwa AO dan OB adalah jari-jari. Nah, dari nanti segitiga siku-siku ODB, akhirnya kita nanti bisa menghitung ya berapa jarak OD ya dengan juga DB dan OB dari ya dari salah satu teorema Pitagoras tersebut. Sehingga nanti kita mendapatkan nilai R, nilai jari-jari yang ada di dalam lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya adalah Diophantus. Ini adalah bapak aljabar bagi Babilonia, yang di sini mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia. Nah, di sini ada bukunya ya, bagaimana Diophantus ini mengonsepkan sistem-sistem aljabar. Dalam buku ini terdapat pemecahan 130 soal yang menghasilkan persamaan tingkat pertama. Dan berikut ini ilustrasi wajahnya gambarnya. Nah, dan salah satu mungkin contoh karya Diophantus ya, yang ada juga di bahan ajar, itu adalah menemukan dalam sebuah segitiga siku-siku di sini, ya, menemukan bahwa kalau misalkan ada nilai X ya, yaitu 2mn, terus Y itu adalah M kuadrat min N kuadrat, dan Z itu adalah M kuadrat plus N kuadrat. Berlaku ketika M lebih dari N. Ya, misalkan kita masukkan M-nya adalah 3 dan N-nya adalah 2. Maka dengan dimasukkan ke rumus X, Y, Z ini, kita dapatkan nilai X-nya berarti adalah 2 kali 3 kali 2 itu 12. Lalu Y-nya adalah 3 kuadrat min 2 kuadrat itu adalah 9 kurang 4 sama dengan 5.
Dan Z-nya adalah 9 kuadrat plus 2 kuadrat, 9 tambah 4, itu sama dengan 13. Maka kita mendapatkan nilai triple. Ya, triple yang dalam segitiga siku-siku ini 5, 12, 13. Nah, selanjutnya itu adalah para ilmuwan bubble. Para ilmuwan bubble ini menemukan penentuan nilai akar kuadrat yang sudah mendemonstrasikan teori Pitagoras. Nah, kalau kita baca di bahan buku ajar, mereka bisa menemukan berapa nilai akar kuadrat yang apabila misalkan n-nya itu adalah bukan kuadrat sempurna. Nah, langkah pertama yang mereka lakukan itu adalah membuat persegi yang luasnya adalah A kuadrat yang mendekati tapi kurang dari N. Nah, lalu selisihnya itu kita namakan B, itu adalah N dikurang dengan A kuadrat. Yang dimana B di sini nanti ya kan kita bagi ya, kita bagi menjadi B per A. Nah, lalu kita bagi dua, dan satu sisinya di sini kita pasangkan ke yang berdekatan. Sehingga nanti kita akan mendapatkan gambar ya seperti ini gitu ya. Dari ini A kuadrat, lalu di sini B per A, kita bagi dua, jadinya kita mendapatkan akhirnya sisi persegi panjang. Yang dimana nanti luas terbarunya itu adalah A plus B per 2 dikuadratkan. Maka nanti nilai akar N itu adalah ya, dari akar A kuadrat plus B itu diaproksimasikan menjadi A plus B per 2A. Dan rumus ini akan sama seperti aproksimasinya Archimedes. Nah, kalau kita pakai dalam kasus Pitagoras ya, misalkan ada soal X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 225. Nah, itu bagaimana kita menghitung ya nilai kalau misalkan akar N-nya itu adalah bukan eh, kuadrat sempurna. Nah, maka di sini kita dapatkan nanti kalau dengan cara yang sama, nilai D sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, maka kita mendapatkan aproksimasinya itu adalah A plus B kuadrat per 2A. Nah, sebagai contoh, saya misalkan ilustrasi, kita punya segitiga siku-siku, sisi tegangnya adalah 2 dan 3. Berapakah nilai sisi miringnya? Nah, dengan nilai aproksimasi di atas, rumusnya ya, berarti kalau kita dapatkan D sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, maka kita aproksimasikan adalah A plus B kuadrat per 2A. Nah, lalu kita masukkan, sehingga nanti kita dapetin, ya, A-nya adalah 3, B-nya adalah 2, nanti jadinya A-nya 3 plus, ya, B kuadrat berarti 2 kuadrat per 2 kali 3. Maka kita dapatkan sekitar 3,6666. Nah, kalau kita bandingkan dengan kalkulator itu akar 9 plus 4 atau sama dengan akar 13, maka kita dapatkan adalah 3,605555. Itu adalah aproksimasi yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan bubble. Nah, yang selanjutnya adalah di sini Otto Neubauer dan V. Thierry. Nah, di sini ya bisa kita lihat fotonya. Di sebelah ini adalah menemukan bagaimana pengetahuan tentang isi dari tablet matika ini tidak lebih tua dari 1935. Dan karena penafsiran tablet ini masih berlangsung, penemuan yang baru dan sama menariknya mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, yang selanjutnya adalah Groteven atau Carl Ludwig Groteven. Di sini adalah seorang ahli epigrafi, filolog, dan numismatis asal Jerman. Jadi dia mencoba untuk mentranslate ya banyak manuskrip, terutama mungkin di bangsa Babilonia, India, dan Yunani. Dan dengan translate ya, dari beliau, ya maka muncullah bagaimana metode Babilonia bisa kita pahami sekarang, terutama dalam notasi-notasi modern. Ya, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Mohon masukannya, Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.